masalah budi pekerti, tata krama dan sopan santun itu kita akan mendorong bahwa secara nasional itu dimasukkan dalam kurikulum. Selamat sore para pemirsa Manif TV. Sore ini kita bersama dengan Bapak Nunduman Esa. Beliau adalah Ketua DPD PA GMNI Provinsi Lampung. Mengenai GMNI sekilas adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Mungkin untuk lebih lengkap dan lebih jauh mengenai GMNI, Bapak Nunduman langsung hadir di sini untuk menjelaskan tentang program dan kegiatan. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, menghadapi ideologi transnasional itu, Bang, langkah dan sikap apa yang dilakukan oleh GMNI khususnya di PDPAD Provinsi Lampung ini? Ya, yang pertama, kita sebagai alumni daripada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang kebetulan dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, dalam konteks kekinian kita tidak dapat memungkiri bahwa ada beberapa persoalan yang sebenarnya sudah clear secara ideologi, meskipun kita pahami masih ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh beberapa pihak tentang ideologi negara itu sendiri. Sebenarnya kita persoalan ideologi negara, Pancasila, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, bentuk negara yaitu NKRI, serta keberagaman negara itu Bhinneka Tunggal Ika, ini sebenarnya sudah final, sudah bagian yang memang fundamental, mendasar, yang memang sudah kita sepakati dari awal, baik dengan proklamasi 1745 maupun disahkan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945, dan bagian yang terpisahkan dari Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Panitia Persiapan Indonesia yang di era itu, yaitu Lokalisasi Besok Sakai, sebagaimana yang dipimpin oleh Bung Toro di Menteri dan pidatonya Bung Karno 1 Juni. Jadi ini persoalan-persoalan yang sebenarnya inilah persoalan kebangsaan yang kita pahami dari suku, ras, agama, dan kepercayaan yang beragam. Tapi itulah Indonesia sebenarnya. Ya. Dan beragaman itu juga beragam Tuhan pada bangsa ini yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita pelihara hingga di masa akan datang. Itu. Nah, apa perannya alumni? Alumni dalam hal ini juga tentunya memberikan satu pengejawatan dan implementasi dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Ya, dalam hal ini, jadi ada beberapa persoalan yang muncul, tapi apakah itu persoalan ideologi atau persoalan konstitusi atau persoalan lain? Menurut hemat saya bukan persoalan yang dipersoalkan, tapi jalan keluarnya suci. Oleh karena boleh jadi pemahaman dan konteks kita masih ada yang belum tuntas, dan ini harus kita clearkan secara bersama sebagai anak bangsa, berdialog, dan kita punya nilai-nilai, punya tata krama, punya budaya yang kita miliki sebagai bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Kemudian sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh GMNI khususnya GMNI Provinsi Lampung PA GMNI? Yang pertama sih kita mendorong bahwa tentunya harapan kita bahwa ada pencerahan yang dilakukan kepada tingkatan adik-adik mahasiswa baik negeri maupun swasta lainnya dimanapun dia berada di provinsi tentang pemahaman berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat itu sendiri. Iya.
dalam tingkatan implementasinya di masyarakat dalam konteks ini. Seperti halnya saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya apa sih peran yang akan kita berikan? Yang pertama, kita harus juga memperhatikan juga petunjuk-petunjuk arahan-arahan dari protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi bisa saja dalam hal ini juga alumni GMNI melalui sekretariat adik-adik GMNI di kampus-kampus atau sekretariat mendorong, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya pandemi COVID itu sendiri di pusat. Yang kedua juga memberikan satu masukan atau memfasilitasi kepada pemerintah terhadap beberapa persoalan ekonomi kerakyatan yang notabene kita pahami dengan pandemi COVID ini sendiri juga banyak terhambat dan terganggu, ya, bukan akibat kelangkaan sandang pangan dan lain-lain. Yang kemudian yang tidak kalah pentingnya juga alumni juga memberikan masukan juga kepada seluruh pihak, elemen baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk bersama-sama bergotong royong agar pemerintahan ini juga khususnya di Provinsi Lampung juga bisa stabil dan dinamis, dengan juga catatan bahwa gitu, dalam konteks kekinian itu kita memang harus sama-sama bergandeng tangan mengatasi beberapa persoalan pembangunan atau kendala-kendala yang muncul sebagai hambatan dalam bidang ekonomi, bidang ketertiban, keamanan. Ada target-target dari alumni kita, Pak. Artinya untuk pencapaian bagaimana supaya program-program dan pencegahan ideologi itu bisa target-target pencapaiannya dari barometer. Saya pikir masyarakat kita ini sebenarnya cerdas. Mereka lebih paham bahwa memang kita di bangsa yang maju dan kita sudah punya ideologi Pancasila, bahwa kita juga punya konstitusi 45. Kita sadar negara kita ini negara yang berbentuk kesatuan, dan kita paham kita beragam suku, agama, dan ras. Oleh karenanya pada prinsipnya kita tidak boleh juga bersifat rasis atau mengambil langkah-langkah radikalis terhadap kekurangan-kekurangan yang mungkin dalam pelaksanaan pembangunan yang dipandang punya hambatan, tidak seperti itu. Itu bukan tradisi bangsa kita, bukan budaya kita, bukan adat istiadat bangsa kita. Bangsa kita ini kan bangsa yang selalu memang saling menghormati, memahami satu sama lain, dan mengerjakan sesuatu program dengan cara bersama-sama atau bergotong royong. Karena prinsipnya bahwa tujuannya sama, bahwa bagaimana meningkatkan taraf hidup bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa ini, sama-sama menjaga bangsa ini, itu aja. Kemudian untuk ada langkah-langkah lain, Pak, artinya untuk memperkuat ideologi Pancasila, menanamkan ideologi Pancasila khususnya bagi para generasi penerus selanjutnya dan kader-kader di bawah kita, Pak. Yang pasti kita bahwa masalah implementasi daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebenarnya, khususnya berkaitan dengan masalah budi pekerti, tata krama dan sopan santun itu, kita akan mendorong bahwa secara nasional itu dimasukkan dalam kurikulum, ya, mulai dari tingkatan dasar, menengah, menengah atas sampai di perguruan tinggi. Bahwa kita tidak cukup hanya mencetak generasi yang hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi dia harus mengerti bahwa dia sebagai generasi bangsa Indonesia, ya, yang dia juga punya tanggung jawab bagaimana menjaga nilai-nilai, budaya-budaya, adat istiadat, juga membangun bangsanya ini secara bersama dan bergotong royong. Jadi berpikirnya bukan hanya ansih kepada orang per orang, tapi berpikir juga untuk yang semua. Itu paling penting. Dan kurikulum ini penting. Yang kedua juga memang perlu diadakan satu diskusi-diskusi, ya, yang tidak harus diformalkan gitu, di tempat-tempat yang elit, tapi dimanapun, di saung-saung, balai-balai pertemuan, balai desa, ataupun di mana,
Coba di tempat yang kira-kira memang bisa didatangi oleh masyarakat dan semua kelompok untuk duduk bareng, bagaimana mendiskusikan beberapa persoalan dalam kegiatan implementasinya dalam konteks kesejahteraan yang berkaitan dengan persoalan itu di kebangsaan. Jadi pendapat saya itu bahwa kita tidak boleh juga perspektif berpikirnya menjadi dangkal dan kering, jadi menganggap bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Tapi mari kita pahami bagaimana satu untuk semua, semua juga untuk satu, demi kebaikan semuanya. Mungkin itu Bang untuk konteks dalam diskusi kita nanti. Tapi di luar itu mungkin banyak pemirsa kita belum paham apa sih GMNI, apa sih alumni, mungkin bisa sekilas Bang. Sebenarnya yang pengertian PA GMNI apa sih Bang? Kemudian maksudnya kapan berdiri, kemudian ditujukan bertujuan apa didirikannya PA GMNI itu Bang? Ya sebenarnya GMNI ini kan didirikan tahun 54 ya. Dari intelektual mahasiswa kampus yang dalam rangka juga mewarnai tentang kehidupan berbangsa bernegara, dan dimulai dari generasi muda tingkatan mahasiswa. Yang sebelumnya juga ada gerakan siswa nasionalis AGS. Nah beranjak daripada itu tentunya ketika dia sudah tidak lagi mahasiswa, dia sebagai alumni. Nah alumni ini juga membuat satu persatuan sebenarnya. Persatuan memang sempat dulu ada beberapa forum komunikasi alumni, GMNI dan lain-lain. Ya, akhirnya juga tahun 2000-an itu dibuatkan Persatuan Alumni, ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang pada prinsipnya berpaham nasionalis, religius, jadi kebangsaan dan keagamaan dalam konteks keindonesiaan. Itulah kira-kira. Untuk khusus PA GMNI Provinsi Lampung sendiri Bang, adakah target jangka pendek programnya kapan? Ya pasti ada ya kita. Pertama kita kan ada program pendataan registrasi keanggotaan, terus katakanlah pendampingan kepada adik-adik mahasiswa yang ada di pusat sekretariat dalam membuat masyarakat. Ya, jangka panjangnya sendiri ada. Bagaimana ketika mereka jadi alumni, apa yang mereka bisa berbuat dan mereka lakukan, mereka abdikan untuk bangsa dan negaranya, itu aja. Mungkin ada closing statement, artinya berkaitan dengan PA alumni, kemudian berkaitan dengan kondisi bangsa terkini. Ya yang pasti dalam kondisi pandemi COVID-19 ini secara nasional, Sitnas kita pahami bahwa ini bukan persoalan bangsa Indonesia saja, tapi ini juga persoalan dunia yang berkaitan dengan pandemi virus corona ini sendiri. Nah tentunya yang pertama memang kita harus memahami walaupun dalam konteks kekinian ada adaptasi kebiasaan baru secara nasional bahkan di daerah juga, ya, kita tetaplah mematuhi protokol kesehatan itu sendiri, karena ini sendiri juga bisa melumpuhkan beberapa sendi-sendi kehidupan kita apabila kita perhatikan, tidak hanya orang per orang tapi juga bisa secara meluas. Ini juga terjangkit, itu yang pertama, ya. Dan secara situasi daerah memang kalau di Provinsi Lampung kita juga paham stabilisasi pemerintahan juga relatif stabil, pembangunan tetap berjalan walaupun kita pahami ada beberapa kegiatan program-program yang memang terkendala karena kondisi kekinian setelah COVID-19 ini sendiri. Itu pada prinsipnya. Akan tetapi yang tidak kalah penting, mari kita sama-sama bergandengan tangan, bergotong royong mengatasi beberapa persoalan, tidak hanya persoalan COVID-19 atau virus corona 19 ini semata-mata, tapi juga saling membantu satu sama lainnya bagaimana kita bangkit untuk pembangunan bangsa, untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Terima kasih Bang atas waktunya, atas penjelasannya. Demikian pemirsa bincang singkat kita dengan Bang Minglum Gumai, Sarjana Hukum, selaku Ketua DPD PA GMNI Provinsi Lampung. Mungkin
kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Merdeka.